Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta. Selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah berjudul Proximity. Cerita berawal pada tahun 1979 di Wrangell, Alaska. Seorang pria bernama Carl yang sedang mengemudikan mobilnya di jalanan tengah hutan mendapati kerusakan pada frekuensi radionya. Ketika dia sibuk memperbaiki radio tersebut, tiba-tiba mobil yang ada di depannya mendadak melayang ke langit sebelum kemudian jatuh kembali dalam posisi terbalik. Carl lantas keluar dari mobil untuk memeriksa keadaan pengemudinya. Namun di saat yang bersamaan, sebuah pesawat misterius terlihat secara perlahan sedang terbang mendekat. Merasa ketakutan, Carl lantas secepatnya berlari ke dalam hutan dengan maksud menghindari pesawat tersebut. Akan tetapi, secara mengejutkan pesawat itu tiba-tiba saja telah berada di atasnya, sembari memancarkan cahaya biru yang secara perlahan mulai menarik tubuhnya. Cerita berpindah ke masa sekarang. Di Pasadena, California, seorang pemuda cerdas bernama Isaac terlihat sedang pergi ke tempat kerjanya, yang merupakan gedung cabang milik NASA untuk bagian teknologi dan komunikasi. Hari itu Isaac menerima sebuah sinyal audio aneh yang tertangkap oleh salah satu satelit NASA yang berada di Kanada. Dia kemudian menanggapi sinyal itu dan mendapatkan sebuah balasan berbentuk data di malam harinya. Namun yang membuat Isaac terkejut adalah data tersebut tidak bisa dimengerti dan berasal dari sumber yang tidak diketahui. Di luar pekerjaannya, Isaac memiliki beberapa masalahnya sendiri yang membuatnya secara teratur harus menemui seorang terapis. Dan untuk mengatasi masalah mentalnya, sang terapis menyarankannya untuk membuat vlog harian tentang apa saja yang telah dia lakukan dan mengutarakan pendapatnya mengenai hal-hal tersebut. Jadi, Isaac pun mulai membuat vlog kehidupan sehari-harinya. Hingga sampai pada suatu hari dia memutuskan untuk pergi hiking dengan membawa sebuah kamera yang dia gunakan untuk mendokumentasikan perjalanannya tersebut. Dan ketika dia sedang berbicara di depan kameranya, tiba-tiba ada sesuatu yang sedang jatuh dari langit. Isaac pun lantas mengalihkan perhatiannya terhadap benda jatuh tersebut yang juga terlihat oleh banyak orang di kota. Benda jatuh yang mirip seperti meteor itu kemudian menghantam pegunungan tak jauh dari tempat Isaac berada. Dan beberapa saat kemudian, 2 jet tempur melesat mendekati lokasi jatuhnya meteor. Lalu disusul dengan datangnya para polisi serta aparat keamanan nasional. Melihat ini, Isaac pun bergegas menuruni bukit dan bersembunyi dari 2 anggota militer yang sepertinya sedang mencari keberadaannya. Beruntung, Isaac berhasil selamat dan secepatnya bergerak menjauhi tempat tersebut. Hingga sampai di pertengahan hutan, tiba-tiba dia melihat sebuah UFO yang sedang melayang tak jauh dari tempatnya. Segera, dia pun menyalakan kameranya dan mulai merekam penampakan tersebut. Akan tetapi, secara mendadak, UFO tersebut kemudian menghilang dalam sekejap. Isaac yang masih kebingungan dengan fenomena ini tiba-tiba merasakan adanya kehadiran sesuatu di belakangnya. Dengan gugup, dia pun berbalik dan segera mendapati sosok alien yang sedang berdiri beberapa meter di depannya. Dengan tenang, Isaac pun menekan tombol di kameranya untuk merekam semua yang dia lihat. Setelah beberapa saat saling bertatap mata, sosok alien itu kemudian dengan santainya berbalik dan berjalan menjauhi Isaac. Segera setelah alien itu pergi, Isaac pun berlari secepat mungkin. Namun tiba-tiba saja kesadarannya menghilang. Tiga hari kemudian, Isaac terbangun dan mendapati dirinya telah berada cukup jauh dari lokasi terakhirnya. Dia juga merasakan nyeri di lengan kanannya, namun anehnya sama sekali tidak ada luka yang terlihat. Isaac kemudian memeriksa kameranya dan menemukan rekaman di mana dia terlihat sempat melayang ke udara sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Sesampainya di rumah, Isaac yang merasakan keanehan pada tangan kanannya sempat menatap kosong ke arah TV di depannya. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba TV tersebut menghilang dalam sekejap. Isaac yang tidak mempercayai penglihatannya ini mencoba menyentuh lokasi TV itu berada dan segera mendapati tangannya seperti sedang memasuki dimensi lain. Dia kemudian berfokus pada pikirannya dan TV yang sebelumnya menghilang tiba-tiba saja muncul kembali di depannya. Isaac yang belum bisa mencerna kejadian ini lantas mencoba menatap ke arah kameranya dan hal yang sama pun kembali terjadi. Segera dia pun menyadari bahwa kini dia memiliki semacam kekuatan super. Keesokan harinya Isaac menemui seorang dokter untuk memeriksakan nyeri di lengannya.
Dan setelah dilakukan ronsen, terlihatlah ada bekas patahan tulang tipis yang sangat mustahil untuk terjadi. Selain itu, juga tidak ditemukannya tanda-tanda bekas luka maupun jaringan rusak yang terlihat di lengannya. Di tempat kerjanya, Isaac menunjukkan kepada temannya kekuatan ajaib yang dia peroleh setelah menghilang selama 3 hari. Dengan media sebuah gelas, Isaac dengan mudah menghilangkannya. Akan tetapi, temannya malah mempertanyakan tentang apa yang sedang dilakukan oleh Isaac. Karena dalam pandangan temannya ini, gelas tersebut sama sekali tidak menghilang dan masih berada di depannya. Ini hampir seperti Isaac lah satu-satunya orang yang melihat cangkir itu menghilang. Tidak mempercayai kejadian ini, Isaac kemudian menunjukkan rekaman dari kameranya yang memperlihatkan pertemuannya dengan alien serta saat-saat di mana dirinya diculik oleh alien tersebut. Akan tetapi, temannya malah skeptis dengan rekaman itu karena dalam pengakuannya, Isaac sendiri tidak menghilang selama 3 hari dan selalu datang ke tempat kerjanya setiap hari. Hal ini tentunya membuat Isaac sangat-sangat kebingungan. Dan karena teman kerjanya sendiri tidak mempercayai tentang pertemuannya dengan alien, Isaac lantas mengunggah rekaman dari kameranya ke internet. Dan dengan cepat, video tersebut menjadi trending dan diperdebatkan oleh banyak orang. Ada yang percaya dengan rekaman tersebut, namun ada juga yang menganggap bahwa rekaman itu hanyalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh Isaac dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian. Tidak mau menyerah untuk membuktikan bahwa rekaman tersebut adalah kejadian nyata, Isaac pun memutuskan untuk menerima tawaran wawancara langsung dari sebuah stasiun televisi mengenai kebenaran videonya. Dia lantas menceritakan semua kejadian yang dialami di hari itu. Akan tetapi si pewawancara justru tidak mempercayai sepenuhnya mengenai cerita yang diungkapkan oleh Isaac. Dan setelah wawancara tersebut, semakin banyak orang yang mulai mempercayai bahwa Isaac mengarang video itu hanya untuk mendapatkan perhatian media. Hal ini tentu saja membuat Isaac menjadi cukup depresi karena terus disebut sebagai seorang penipu. Akan tetapi, Isaac tidak menyerah. Dia kemudian mencari secara online mengenai orang-orang yang mengaku pernah diculik oleh alien. Dan dia menemukan sebuah artikel yang menceritakan tentang seseorang yang mengalami kejadian yang sangat mirip dengan dirinya. Untuk itu, Isaac lantas menghubungi orang tersebut dan membuat janji temu di sebuah kafe. Sambil menunggu, Isaac memperhatikan bahwa benda-benda di sekitarnya mulai melayang dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, orang yang ditunggu-tunggu oleh Isaac akhirnya datang, dan orang itu adalah seorang gadis bernama Sarah. Keduanya kemudian duduk dan membicarakan tentang referensi penampakan UFO yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah kuno. Mereka percaya bahwa alien itu benar-benar nyata, dan penculikan yang terjadi kepada mereka adalah buktinya. Sarah memberitahu Isaac tentang seorang pria bernama Carl yang mengaku diculik oleh alien pada tahun 1979. Dalam kisahnya, Carl juga sempat menceritakan penculikan tersebut kepada semua orang, namun tidak ada satupun orang yang percaya kepadanya. Setelah itu, Carl tiba-tiba menghilang dan tidak pernah lagi diketahui keberadaannya. Dari kisah tersebut, mereka berdua kemudian menyimpulkan bahwa untuk mencari kebenaran mengenai penculikan alien ini, mereka harus sangat berhati-hati. Kembali ke rumahnya, Isaac membuat banyak salinan dari rekaman videonya yang kemudian dia kirimkan melalui surat kepada beberapa orang yang benar-benar percaya mengenai keberadaan alien di bumi. Saat dia sedang mengirimkan video-video itu, Isaac bertemu dengan seorang pria bernama Kate yang mengaku sebagai seorang penulis. Kate memberikan kartu namanya kepada Isaac dan menawarkan bantuan untuk mempublish cerita penculikan aliennya demi membuktikan kepada publik bahwa Isaac tidak berbohong. Awalnya Isaac sempat berpikir cukup lama untuk mempertimbangkan tawaran dari Kate. Namun pada akhirnya dia pun memutuskan untuk menerima bantuan tersebut dan pergi ke kantor Kate di keesokan harinya. Di sini Kate meminta kepada Isaac untuk terlebih dulu mengambil tes pendeteksi kebohongan demi membuktikan bahwa Isaac tidak berbohong dan benar-benar telah melakukan kontak dengan alien. Dan setelah beberapa pertanyaan yang dilontarkan, Isaac terbukti berkata jujur dan tidak ada satupun kebohongan yang terdeteksi. Hal ini membuat Kate menjadi cukup yakin bahwa Isaac benar-benar telah bertemu dengan alien. Kate yang terlihat cukup terkejut kemudian meminta diri untuk keluar dari ruangan. Namun tiba-tiba, dua pria berjas hitam masuk ke dalam kantor dan langsung menangkap Isaac. Awalnya Isaac berusaha untuk memberontak dan melarikan diri. Namun dia berhasil dilumpuhkan setelah ditembak dengan pistol kejut listrik. Isaac kemudian tersadar dan mendapati dirinya sedang dibawa oleh dua robot humanoid ke dalam sebuah ruangan terang dan kemudian diikat pada sebuah kursi. Melalui jendela pintu, Isaac dapat melihat bahwa Sarah juga telah ditangkap dan dibawa ke tempat ini. Kemudian seorang pria muncul pada sebuah layar di depan Isaac yang memperkenalkan dirinya sebagai Agent Grave dan memberitahu Isaac bahwa mereka perlu menjalankan beberapa tes kepadanya.
Isaac kemudian dihadapkan pada beberapa barang dan diminta untuk menghilangkan benda tersebut. Namun karena pikiran Isaac sedang dipenuhi kekhawatiran akan keselamatan dirinya dan juga Sarah, dia pun tidak bisa fokus untuk membuat benda tersebut menghilang. Setelah percobaan berikutnya juga tidak menghasilkan apa-apa, Agent Griff kemudian bertanya kepada Isaac apakah dia pernah melakukan kontak dengan Carl. Meskipun Isaac sendiri belum pernah bertemu dengan Carl, Isaac menolak untuk kooperatif dan berusaha untuk sekuat tenaga melepaskan diri dari ikatan lalu menyerang dua robot yang menjaganya. Dia kemudian berlari ke ruangan tempat Sarah ditahan dan menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu ruangan itu. Keduanya kemudian berlari secepat mungkin untuk bisa keluar dari sana, dan lagi-lagi Isaac menggunakan kemampuannya untuk membuka pintu utama. Melanjutkan pelarian berikutnya, mereka pun mendapati bahwa kini mereka sedang berada di Costa Rica. Tentunya Agent Griff tidak mau membiarkan Isaac dan juga Sarah lepas begitu saja. Dia pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan pencarian. Setelah berlari cukup jauh melewati hutan, Isaac dan Sarah akhirnya tiba di pemukiman terdekat. Mereka kemudian singgah ke sebuah restoran dan berpikir bagaimana mereka harus secepat mungkin untuk bisa menghubungi Carl demi mengetahui lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi. Isaac kemudian bertanya kepada wanita penjaga restoran, di mana mereka bisa meminjam komputer yang dilengkapi dengan akses internet di wilayah ini. Wanita itu kemudian memberi mereka sebuah alamat dari seseorang yang dipastikan memiliki apa yang diminta oleh Isaac. Mereka lantas pergi ke alamat itu dan bertemu dengan seorang pria bernama Z yang merupakan seorang hacker terkenal di wilayah tersebut. Namun belum sempat mengutarakan maksud kedatangannya, Isaac mendapati bahwa ada dua robot humanoid yang juga telah sampai di tempat ini. Menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya, Z lantas membawa Sarah dan juga Isaac ke tempat persembunyiannya yang diklaim sangat aman dan tidak dapat dideteksi oleh satelit apapun. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari Isaac, Z pun memulai pencariannya dan dengan cepat bisa mengetahui bahwa Carl kini sedang bersembunyi di Kanada. Z kemudian menyambungkan panggilan terenskripsi kepada komputer Carl. Namun komunikasi itu langsung diputuskan oleh Carl setelah melihat Isaac muncul dalam panggilan tersebut. Z sekali lagi menyambungkan panggilan itu, dan kali ini Isaac dengan cepat memberitahu Carl tentang segala hal yang dia alami, mulai dari pertemuannya dengan alien, serta adanya organisasi rahasia yang kini sedang mengejar mereka. Tidak lupa, Isaac juga menceritakan tentang data yang dia terima di tempat kerjanya yang dia yakini berasal dari alien. Mendengar hal ini, Carl pun seketika terkejut dan lantas meminta kepada Isaac untuk mengirimkan data tersebut kepadanya. Z kemudian meretas satelit NASA untuk mengirimkan data yang dimaksud oleh Isaac kepada Carl. Dan setelah mengunduh data itu, Carl dengan cepat bisa menerjemahkan format audio tersebut yang berisikan sebuah pesan yang mengatakan bahwa alien akan datang pada tanggal 1 Oktober bersama dengan koordinat lokasi yang sudah direncanakan. Yang berarti mereka memiliki waktu 5 hari lagi sampai alien tersebut mendarat di bumi. Di sini, Carl sempat berpesan kepada Isaac untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap agen rahasia sebelum kemudian Carl memutuskan koneksinya. Segera setelahnya Isaac berpikir bahwa mereka harus pergi ke Kanada dan bertemu dengan Carl sebelum waktu kedatangan alien tiba. Awalnya, Sarah menolak hal tersebut karena dia sangat takut untuk bertemu dengan alien sekali lagi. Namun Isaac berhasil meyakinkan Sarah untuk ikut bersamanya. Sedangkan Z yang telah mengetahui semua ini terlihat begitu bersemangat dan memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Can I come? Singkatnya, melalui koneksi yang dimiliki oleh Z, mereka bertiga pun berhasil mendapatkan kendaraan serta pesawat untuk terbang ke Kanada. Dan Agent Griff ternyata mengetahui pergerakan mereka melalui alat pelacak yang secara diam-diam ditanam ke tangan Isaac dan juga Sarah ketika mereka sedang pingsan sebelumnya. Sesampainya di Kanada, Z, Isaac, dan juga Sarah melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api. Akan tetapi, dua robot humanoid dengan mudah melacak dan mengejar mereka. Melihat ini, Z kemudian memberi topeng kepada Isaac dan juga Sarah yang dimaksudkan untuk mengecoh robot-robot tersebut. Karena diketahui bahwa robot humanoid itu menggunakan sistem pengenal wajah untuk mengenali target mereka. Namun sialnya, robot tersebut lebih canggih dan bisa mengidentifikasi suara dari Isaac yang berada di balik topeng. Alhasil, mau tidak mau, mereka bertiga pun berusaha untuk melakukan perlawanan yang pada akhirnya membuat dua robot humanoid itu terlempar dari dalam kereta api. Melanjutkan perjalanan berikutnya, mereka menumpang pada sebuah kendaraan yang pada akhirnya membuat mereka berhasil mencapai lokasi persembunyian Carl. Melihat ada orang asing di depan kabinnya, Carl lantas keluar sambil menodongkan senapannya. Segera Isaac pun menjelaskan bahwa dialah orang yang sebelumnya memberikan data dari alien.
Carl kemudian mengambil sebuah alat dan segera menghancurkan pelacak yang ada di lengan Sarah dan juga Isaac, yang tentu saja membuat Agent Graves seketika itu kehilangan jejak. Di dalam kabinnya, Carl mulai menceritakan bahwa sejak dia melarikan diri dari agen rahasia, dia bersembunyi di Kanada. Dan selama bertahun-tahun, dia terus mencoba untuk berkomunikasi dengan para alien. Dan selama itu pula, Carl berhasil menciptakan sebuah alat yang mampu menerjemahkan data audio yang dikirimkan oleh alien ke dalam bahasa Inggris. Dan sesuai pesan yang diterima oleh Isaac, alien akan mendarat di bumi dalam 2 hari ke depan. Singkatnya, 2 hari pun berlalu, dan hari ini adalah hari kedatangan alien. Isaac tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, di mana kabin tiba-tiba bergetar sejenak dan kemudian berhenti. Disusul dengan klaim dari Carl yang mengatakan bahwa alien hampir tiba. Isaac kemudian keluar dari kabin dan mulai mencari keberadaan UFO maupun alien. Hingga sampai di sekitaran hutan, sesosok alien pun muncul tepat di belakangnya. Adegan berpindah memperlihatkan sosok alien tersebut yang kini sedang duduk di dalam kabin bersama dengan Carl, Zed, Sarah, dan juga Isaac. Dan melalui alat penerjemah yang dibuat oleh Carl, proses tanya jawab pun berhasil dilakukan. Di mana kemudian diketahui bahwa para alien sedang mencari asal-usul dari segalanya. Mereka seperti halnya manusia yang juga ingin tahu di mana dan bagaimana tepatnya alam semesta dimulai. Jadi untuk itu, para alien mulai menculik beberapa manusia yang merupakan mata rantai terdekat dengan keyakinan agama akan Tuhan yang menciptakan segalanya. Sarah kemudian bertanya tentang penyebab rasa sakit yang ada di lengannya. Alien itu lantas meletakkan sebuah perangkat seperti gelang di lengannya. Dan secara menakjubkan, benda tersebut bisa membuat lengannya terpisah menjadi 2 bagian tanpa menimbulkan rasa sakit sedikit pun. Dan diketahui bahwa para alien sebenarnya telah memasang alat pelacak di lengannya dengan maksud untuk bisa selalu mendeteksi keberadaannya. Dan ketika tiba giliran Isaac untuk mengeluarkan pelacaknya, tiba-tiba para agen rahasia telah sampai di luar kabin. Agent Graves segera memperingatkan semua orang untuk menyerah. Jika mereka tidak melakukannya, maka semuanya dipastikan akan mati. Carl kemudian keluar dengan senapan di tangannya dan Agent Graves segera melontarkan pertanyaan tentang di mana ayahnya sekarang berada. Yang ternyata orang di dalam mobil yang jatuh di depan Carl pada tahun 1979 tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari Agent Graves. Dan sejak kejadian itu, ayah Graves tidak pernah lagi terlihat keberadaannya. Di sini Carl pun menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak tahu apapun tentang hal yang telah menimpa ayahnya. Akan tetapi, Graves menolak untuk mempercayai perkataan dari Carl dan lantas memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Melihat Carl yang tertembak, Sarah segera berlari keluar untuk memeriksanya. Isaac terus berteriak kepada Sarah agar kembali ke dalam kabin. Akan tetapi, hal itu terlambat karena Sarah juga ditembak oleh para agen rahasia. Okay, her too. Sarah! Hingga ketika pelacak di lengan Isaac selesai diambil, alien menyuruhnya untuk berfokus pada kekuatannya. Sebelum kemudian, alien itu menghilang dalam sekejap. Isaac lantas melakukan persis seperti yang diminta, dan secara mengejutkan, tiba-tiba saja waktu di sekitarnya mulai melambat. Isaac kemudian menyelamatkan teman-temannya dan bergerak melalui ruang dan waktu, tepat sebelum senjata para agen rahasia membombardir kabin milik Carl. Hal ini tentu saja membuat Agent Graves beserta anak buahnya menjadi sangat kebingungan setelah mendapati bahwa semua orang tiba-tiba saja menghilang tepat di hadapan mereka. Di dalam dimensi ruang dan waktu yang dibuat oleh Isaac, para alien kembali datang dan mulai menyembuhkan tubuh Carl serta Sarah dari luka-luka mereka. Dan dengan kemampuan yang telah diberikan oleh alien kepada Isaac ini, mereka sekarang bisa sepenuhnya bergerak bebas di depan para agen rahasia dan sama sekali tidak terlihat oleh mereka. 6 bulan kemudian, Sarah serta Isaac hidup bersama dan menjalin sebuah hubungan. Sedangkan Carl dan juga Zed mulai bekerja sebagai agen intelijen teknologi. Adapun Agent Graves, dia dipecat dari pekerjaannya. Dan film pun berakhir di sini. Doubt anybody will see this. But that's my story. So far anyway. Later. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan seru lainnya. Silahkan like kalau suka video ini. Silahkan dislike aja kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.